Jadi kayak aku sakit seumur hidup itu nggak enak teman-teman. Kayak gini aku ngomong aja susah, nelen susah, pokoknya semua terbatas. Saranku please kalian jika punya inner child, sakit hati, dendam atau apapun itu segera lepaskan, erase, release, let go. Ini pemicu aku kena autoimun. Aku kena autoimun itu setelah sesar, dikombinasi dengan stress level yang tinggi juga. Jadi imun itu punya 3 tugas. Yang pertama cleansing and maintenance, yang kedua preparation and recovery, yang ketiga defense atau protection. Seharusnya imun itu berada pada fase cleansing and maintenance. Jadi modenya itu steady, nggak lagi kena infeksi, nggak lagi habis pembedahan, intinya nggak lagi protection, dan dia nggak lagi recovery dan nggak lagi prepare for something. Misalnya kalian kena infeksi paru atau infeksi tipes misalnya, atau infeksi lain yang pokoknya kalian tuh sampai panas tinggi, itu berarti lagi mode defense atau protection. Nah terus kalau misalnya kalian stres ya, contohlah gampang marah, perfeksionis, gampang baper, terus mungkin baca sosmed apa dikit baper, kepikiran, gak bisa tidur kayak gitu, nah itu berarti imunnya lagi mode preparation. Waktu aku sesar itu berarti modenya protection, imunku lagi aktif karena lagi ada sesuatu nih di tubuhku. Nah terus setelah sesar imunku aktif lagi untuk recovery, jadi modenya recovery. Dan saat sebelum sesar aku mengalami sesuatu hal yang bikin aku trauma banget, dan mulai kecil pun aku gampang banget trauma. Banyak hal yang bikin aku trauma, mungkin kalian bisa baca beberapa postinganku sebelumnya, masa kecilku kayak gimana. Dan tingkat stress level yang tinggi tadi itu membuat imunku modenya itu tadi preparation terus menerus. Aku gampang baper, aku gampang marah, aku perfeksionis, aku gampang sakit hati, aku gampang dendam. Dan imun mendengarkan tubuh itu caranya dengan mendengarkan nafasnya kita. Dia mengubah modenya ketika nafas kita itu kayak gini. Bayangin kalau kita gampang baper, marah kan, nafas kita gimana? Kalau kita gampang sakit hati, nafas kita gimana? Nah bayangin itu adalah masa kita zaman dulu di hutan dan dikejar-kejar oleh singa, nafas kita gimana? Kayak gitu kan. Nah itu akhirnya imun aktif dan modenya preparation, padahal kita nggak lagi dikejar-kejar oleh singa kan. Jadi karena stres terus menerus, modenya preparation terus menerus, kemudian kena pembedahan, modenya akhirnya jadi defense dan recovery. Nah karena itu berkelanjutan selama bertahun-tahun, akhirnya imunnya error. Kalian tahu kan autoimun itu adalah imun yang berlebihan. Nah berlebihannya karena apa? Ya karena berada pada mode yang tadi itu, preparation, recovery, sama protection. Dan masa kecil itu sangat berperan banyak banget teman-teman. Kalau kalian punya trauma, segera hipnoterapi, segera healing. Karena kalau modenya stres terus menerus akan berada pada mode preparation terus menerus, bisa memicu autoimun juga. Apalagi kemudian terpicu oleh misalnya sesar, pembedahan, infeksi, vaksin, yang membuat imun kalian modenya jadi protection. Imun akan aktif secara masif banget, dan itu akhirnya bisa membuat imunnya berlebihan dan akhirnya jadi autoimun. So kalau gak kepengen jadi kayak aku sakit seumur hidup itu gak enak teman-teman. Kayak gini aku ngomong aja susah, nelen susah, pokoknya semua terbatas. Saranku please kalian jika punya inner child, sakit hati, dendam atau apapun itu segera lepaskan, erase, let go, release. Karena kalian nggak pernah tahu bahwa akan ada waktu kita membutuhkan imun untuk protection. Kayak misalnya aku salah, seumpama tingkat stress levelku nggak tinggi, mungkin aku nggak kena autoimun. Jadi terus jagalah imun kalian tetap pada mode steady atau cleansing atau maintenance, jangan mode yang lain, biar kalian terus sehat. Oke?
aku akan lebih banyak lagi bahas tentang autoimun dan mungkin tentang mental health buat pelajaran buat teman-teman semua. Tunggu video-videoku berikutnya ya.